Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rehe Beni dalam talk show Jelajah Kopi Sumsel. Di bulan ini kita bicara tentang tema yang spesifik lagi ya Pak ya, yaitu memulai rantai distribusi ekspor kopi Sumsel. Nah, sudah hadir di sini 3 dari narasumber dari rencana 4. Nanti kita hadirkan kira-kira beberapa saat setelah ini. Yaitu yang pertama ada seperti biasa tuan rumah ya, Pak Arifin Susanto, SE, MSc, yaitu Kepala OJK Sumsel. Apa kabar Pak? Ya, setiap episode makin cerah ya Pak ya? Ya, selalu semangat. Iya, selalu semangat. Yang kedua yaitu Bapak Edi Resdianto dari Kadin, tepatnya dari Komite Tetap Bidang Asosiasi dan Himpunan Kadin Sumsel. Selamat datang Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih. Ya. Yang ketiga ada Bapak Raffi Muhammad, eksporter kopi Sumsel. Nah, ini kita yang tunggu-tunggu ya. Apa kabar terkini tentang ekspor kopi Sumsel? Nah, melalui talk show kita mulai dari Pak Arifin Susanto. Silakan Pak Arifin. Ya, terima kasih pemirsa. Lanjut dari podcast sebelumnya Jelajah Kopi Sumsel. Jadi memang kita punya inisiatif strategis untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah. Karena kenapa OJK ikut serta dalam perkopian itu ternyata di Undang-Undang P2SK yang terbaru di pasal 7 ayat 2 itu memang OJK diberi tugas untuk pengembangan ekonomi keuangan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Nah, atas dasar itu maka kita punya inisiatif bagaimana mengembangkan ekonomi daerah yang komoditas unggulannya terutama adalah kopi. Ya. Jadi itu sebabnya kenapa OJK kok sangat getol ini, karena memang ada tugas mandatnya salah satunya pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Caranya adalah kenapa saya menjadi pegiat kopi, menjadi betul-betul di dalam pengembangan kopi selain hobi saya spesial di bidang perkopian dan barista, karena kita harus mengembangkan akses keuangan terus ke semua rantai yang ada di sebagai topik yang kita jalankan, rantai pasok untuk perkopian itu banyak, banyak dan kenapa OJK itu menjadi pionirnya karena kita harus memastikan akses keuangan ke semua rantai-rantai dari hulu sampai hilir ini tercukupi dengan baik, terlayani dengan bagus, dan memang mereka punya akses keuangan yang memang baik. Yang pertama. Yang kedua, karena kebetulan OJK itu menjadi sekretariat untuk Sultan Muda Sumsel Center, yaitu membangun generasi muda yang entrepreneurnya Pak HDCU. Nah, kita berusaha membangun ekosistem. Ini yang paling penting, membangun ekosistem keberlanjutan ekspor kopi. Jadi caranya ekspornya tidak hanya sekali baik, tapi bisa berulang kali. Nanti Mas Randy bercerita. Kalau hanya sekali saja banyak, provinsi-provinsi lain banyak. Tapi kalau bisa berulang kali, itu yang menarik. Kenapa? Karena kita membangun ekosistem. Ekosistem itu maksudnya apa? Ekosistem itu jadi pengekspor kopinya siapa, pemasoknya ada, off-takernya ada, kemudian distributornya di klien yang bagus. Nah kemudian masuk ke hilirnya sini juga selalu tersedia ada. Dan untuk ekspor nanti kan kita berkolaborasi Bu. Jadi kami itu di OJK memfasilitasi kolaborasi semua pihak, kepala dinas UMKM, kepala dinas di balai karantina yang untuk memfilter kopi-kopi yang berkualitas, kemudian Pelindo yang untuk ekspornya kita dari pabrik baru, biar juga yang untuk perniagaan dan himbaran dan perbankan untuk memberikan akses kemudahan keuangan dan sebagainya kepada daerah sebagai pengekspor. Hasilnya gimana? Hasilnya alhamdulillah kita bukan hanya sekali tapi hanya beberapa kali, nanti Mas Jokowi bercerita. Itu karena ekosistem. Jadi keberlanjutannya kita usahakan terjadi, dan bahkan di Sumsel ini akan menjadi contoh untuk pengembangan ekonomi itu berkelanjutan yang menjadi contoh, menjadi pionirnya. Termasuk kenapa Pak Mahendra Siregar, Pak Ketua OJK dibela-belain ke sini sudah beberapa kali, itu karena inilah satu prototipe lah Bu, prototipe. Dan ternyata memang akses keuangan kita menjadi luar biasa Pak di
menjadi satu role model lah. Bahkan kami masuk nominasi untuk istilahnya award akses keuangan daerah yang terbaik. Yang mudah-mudahan kalau nanti bisa juara akan luar biasa bagus karena ada insentifnya dari pemerintah pusat sana. Nah, yang ketiga tuh memang kami menjembatani menjadi fasilitator, menjadi hubnya anak-anak muda, pengekspor kopi, kepala dinas itu cak mano caronyo biar kerja bersama-sama. Menuju apa? Menuju Sumsel yang lebih bisa maju, lebih menyala galau. Itu kira-kira pengantar dari saya ya. Jadi mungkin kenapa sih kok getol-getolnya OJK itu satu karena memang kami punya ada mandat untuk pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan memastikan. Yang kedua, kami bertanggung jawab untuk membangun ekosistem cak mano caronyo biar ekspornya tidak hanya sekali baik tapi bisa berulang kali. Nanti Mas Rawi bisa cerita. Yang ketiga kita bagaimana mengembangkan ekonomi ini secara bagus di Sumsel. Ini baru komoditas kopi. Nanti Mas Rafi bisa cerita potensi-potensi yang lainnya apakah bisa karena potensinya kita besar banget. Cuma kadang-kadang kita belum punya kepercayaan diri. Nah sekarang saya malah aktif banget ini sebagai pegiat kopi Pak. IG saya banyak banget yang nonton mengendorse beberapa anak muda yang luar biasa Pak. Yang membangun bisnis dari awal kemudian pakainya kopi semendo. Saya kemarin ke Agam Pisan, kemudian ke Kopi Lur yang membangun pakai urung dana dan itu luar biasa potensinya anak muda itu loh. Tinggal dikasih dikomporin sedikit itu sudah wah bisa menyala galau lah. Jadi yang terakhir memang kita mau nggak mau suka nggak suka harus mulai banyakin digital marketing untuk membawa kopi Sumsel ini dari lereng Bukit Semendo mendunia. Nah gitu, kira-kira gitu Bu. Amin ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan segera tercapai. Amin. Nah kita masuk nih ke Mas Rafi Muhammad, eksportir muda yang udah 8 kali ya Mas ya. Ya. Oke, kita Nanti bisa mau cerita aja Silakan. progresnya biar. Silakan. Kalau bicara yang ke-8 itu yang dari Sumsel ya. Ya. Yang kita memang berkomitmen semenjak pertama kali bertemu dengan di FGD di OJK. Itu kita melakukan ekspor sampai hari ini yang ke-8. Ya, susul lagi. Untuk yang di Sumsel ya. Iya. Namun kalau kita ngomong bicara ekspor kopinya sebenarnya enggak dari Sumsel aja yang Ya, kita lakukan betul, sebelumnya. Justru pertama kali dari Palembang ini kita berangkatkan bulan 9 tahun lalu. Ya. Cuman memang belum kita secara Ekosistem lah sistemnya ya. dan juga secara exposure-nya belum kita tampilkan memang semuanya. Setelah kita dipertemukan sama OJK gitu sama karantina juga, akhirnya kami berkomitmen untuk bisa memberangkatkan kopi khususnya komoditasnya itu semuanya dari Sumatera Selatan. Kurang lebih seperti itu. Single originnya dari Sumsel gitu ya. Ini ceritanya Mas Rafi panjang nih. Oke. Alhamdulillah kemarin barusan kita memberangkatin lagi 1 kontainer. Yang terakhir kemarin baru selesai fumigasi dan diawasi sama karantina juga karena karantina tidak hanya bertugas untuk memberikan memastikan bahwasanya barang yang kita kirimkan ke Malaysia yang sejauh ini kita kirim ke Malaysia itu bebas dari pembawa hama pestisida penyakit gitu kan dari tumbuhan, namun juga mengawasi proses fumigasinya ya Bu ya. Dan insya Allah hari ini berangkat yang terakhir kemarin ke-8 insya Allah minggu depan ngirim lagi nih bantuannya. Mungkin sekitar 2 kontainer lagi kita lagi proses. 1 kontainer sekitar 19,8 hampir 20 ton. Hampir 20 ton. 20 ton sih bisa, cuman nanti kasihan sama importirnya di sana dia kena cas kelebihan muatan. Oke. Jadi beda negara beda. 19,8 ke Malaysia ya, Malaysia gitu. Jadi kalau ngomongin sejarahnya, kalau sejarah saya mulai ekspor itu di 2022 di Oktober pertama kali ke Dubai. Habis itu di 2023 kita kosong, nggak ada aktivitas ekspor. Di sana kita proses membangun, memprofiling company kita sama diri kita sendiri untuk di
seperti yang kata Pak Arifin di digital marketing. Iya. Nah, kita bangun di situ supaya bagaimana buyer itu yang mencari kita, bukan kita yang mencari buyer. Gitu kan. Jadi kalau kita mencari buyer untuk memutus rantai, biasanya buyer beli si A itu kalau dia nggak kekurangan atau dia nggak mau ngemutusin ngambil sama si supplier dia sebelumnya, itu akan susah terjadi. Makanya di 2023 itu kami proses membangun profiling kami secara pribadi dan company. Start di 2023 juga kami didampingi oleh karantina. Pada waktu itu kedatangan buyer dari Kamboja dan Cina pada waktu itu bulan 5. Mulai dari situ lanjut sampai di awal 2024 akhirnya kita kirim ke Kamboja. Kemarin kirim ke Kamboja di bulan April. Selanjutnya kirim lagi di bulan Juni ke Prancis, tapi bukan kopi, vanila. Kebetulan komoditas kita vanila, juga ada perkebunan vanila yang lumayan besar di Sumatera Selatan, tepatnya di Musirawas. Selanjutnya start kita awal ngirim kopi kontaineran lagi itu di bulan 8, tapi melalui Jakarta. Ya, melalui Tanjung Priok. Selanjutnya baru di bulan. Kenapa melalui Jakarta? Pertama kemarin memang susah space, dari Palembang ini space-nya susah untuk mendapatkan. Kalau kontainernya banyak, tapi untuk kontainernya masuk ke kapalnya itu kemarin yang susah. Karena pengen juga berangkatin dari Palembang dan ada janji juga sama karantina sebelumnya, bahwasanya saya akan berangkatkan dari sini. Bulan 9 kami berangkatkan dari Palembang pertama kali. Selanjutnya kami berangkatin lagi, ada permintaan lagi itu di bulan 11, banyak 3 kontainer. Tapi itu semuanya kita berangkatkan dari Tanjung Priok, Pak. Nah, di bulan 11 itulah setelah kami memberangkatkan dari Tanjung Priok, diundang sama OJK di sini untuk FGD, untuk bagaimana caranya kalau bisa itu semua aktivitas ekspor kopi itu semuanya itu dari Palembang. Dan alhamdulillah pertama kali kita pelepasan ekspor ya Pak. Ya, 19 Januari. Australia dan Malaysia. Itu di bulan 1 kemarin dan alhamdulillah berlangsung sampai hari ini. Sampai bulan ini. Sudah sampai ke angka ke-8 kali Ya, ya. 8 kali. Nah, kemarin kali yang baik secara langsung dan mandiri dari Pelabuhan Pembaru maksudnya itu. Semuanya. Jadi apa bedanya eksportir batu yang dilakukan di Palembang asli dan dari daerah yang lain itu, satu prosesnya dari sini, pelabuhannya itu dari sini, pengusahaannya dari sini, single originnya dari sini, dan pencatatannya untuk bea cukai dan sebagainya masuk di sini. Jadi sekarang kalau dilihat dari di BPS itu, apakah ada perkembangannya? Udah bisa dilihat. Ekspor, gitu loh. Sebelumnya PKT nggak ada, selama bertahun-tahun itu nggak ada Pak. Semuanya dari tetangga sebelah, saya nggak boleh sebutin namanya, tetangga sebelah, semuanya galau-galau. Nah sekarang sudah mulai ada pencatatan, itu bagus gitu loh. Itu maksud saya, kenapa kok OJK ikut-ikutan kayak begitu? Itu salah satu buktinya pengembangan ekonomi daerahnya berkelanjutan dan mandiri semuanya dari dilakukan dari Sumatera Selatan. Sebagaimana single originnya. Apakah kita tujuannya melawan tetangga sebelah? Enggak ada hubungannya. Yang penting kita menjadi raja di tuan rumah sendiri itu bagus banget gitu loh. Itu ya. Jadi gitu. Itu sekalian ngelusan dari. Jadi bedanya apa? Bedanya yang Mas Raffi tadi bagus-bagus banget. Nah, sekarang kita bangun ekosistem tadi, Bu. Ekosistem itu kami memfasilitasi baik itu, memfasilitasi FGD-nya kami berkali-kali ya, sampai 4 kali saya undang eksportirnya, saya undang pengepulnya, saya undang karantina yang sebelumnya, kemudian undang semua kepala dinas, bea cukai mendukung kita. Pelindo kan semula disalahin Pelindo Pak Gadin. Ngomongnya nggak bisa kita ekspor tuh Pelabuhan Pembaru nggak bisa. Pelindonya JMS saya datang, coba cerita Pak, baru 47% underutilized berarti bukan masalah itu, isunya gitu loh maksud saya. Gitu ya Bu ya. Jadi sekalian melengkapi tadi saya apresiasi sekali lagi di Mas Raffi ini sudah 8 kali, jadi artinya continuity-nya sudah mulai teruji. Nah, kemudian ekosistem tadi sudah jalan. Nah, tugas kita Cak Mano caranya melanjutkan ekosistem dari itu berjalan. Itu melengkapi. Saya mau izin langsung ke Bapak Resdianto. Ya.
Pak Resdoni kok ternyata setiap hari concern memang di pelabuhan ya Pak ya? Nah. Silakan Pak cerita. Nah, bagus cerita Ya, sekalian. terima kasih Ibu. Salam kenal semuanya. Ya. Saya sebenarnya dari Harus. mewakili Kadin dimandat oleh Pak Ketum, Pak Afandi. Karena saya ini di samping sebagai pengurus di Kadin, saya juga punya asosiasi Pak. Asosiasi Logistik Forwarding Indonesia, DPW Sumsel. Itu Bagus. merupakan anggota luar biasa dari Kadin. Ya, ya, ya. Jadi setiap asosiasi yang ada itu masuk sebagai anggota Kadin, sebagai anggota luar biasa. Oke. Kebetulan Logistik memang pekerjaan saya sehari-hari itu di Pelabuhan Bobaru, Pak. Oh, oke. Kegiatan ekspor, kegiatan Oh, impor, bagus, bagus. kegiatan domestik yang menggunakan kontainer, Pak. Kan banyak ini pengiriman baik ke luar maupun masuk ke Palembang itu menggunakan kontainer. Oh, oke. Di Bombaru sendiri itu, Pelabuhan Palembang itu, 1 minggu tuh ada 3 kapal, Pak. Besar ya? 3 kapal yang ocean going, artinya dari Palembang ke Singapura. 3 kapal lagi dari Palembang ke Jakarta. Ke Jakarta pun di samping mengangkut barang lokal, dia juga sebagai feeder, Pak. Feeder dari Palembang ke Jakarta untuk connect di Jakarta. Ya, ya. Mother vessel di Jakarta, sama seperti posisi di Singapura. Ya. Connect di mother vessel di Singapura. Oke. Jadi saya baca data itu 7 kapal Pak dalam seminggu bisa menghandle barang ekspor. Dari Pelabuhan Bombaru. Dari Bombaru. Oh ya, keren, Jadi keren. Nah, ini bagus. ada kampanye Bu di luar sana, iya, iya. provinsi tetangga. Saya pernah kunjung ke provinsi tetangga, itu salah satu ekspornya bilang di Palembang tidak bisa ekspor karena pelabuhannya tuh pelabuhan sungai. Ya. Yang mana draftnya itu rendah. Draftnya rendah sehingga ketika akan melakukan pengiriman atau pemuatan barang tunggu pasang dulu baru Iya. bisa kirim gitu. Ternyata itu tidak Kenyataannya tidak benar. Sebenarnya nggak ada masalah di. Jadi no issue ya. Artinya di transportasi dan distribusi maksud saya di Pelabuhan Bombaru kapasitasnya masih sangat masih sangat memungkinkan. memungkinkan seperti Bapak katakan Oke, tadi oke. bahwa yard occupancy ratio tadi itu baru 47%. Masih ada 53% Potensi lagi yang yang bisa. bisa diisi. Berarti kan sekitar 2 kali lipat Ya. kapasitas yang ada sekarang ini. Ada berapa kontainer itu Pak sekali berangkat begitu? Sekali berangkat kalau satu kontainer 250 sampai 300. 300 kontainer. Terisi semua itu? Ya Pak Ri? Full. Iya, Full dari Palembang. dari Palembang. Jadi maksud saya jadi terbuka mata kita bahwa isu kita kapasitas nggak bisa ekspor itu mulai terbuka bahwa itu kurang tepat lah itu. Jadi maksud saya kalaupun kita menunggu Tanjung Carat masih long way to go. Kalau ekspor sih bisa Pak. Dari sini ekspor bisa kemanapun Nah, bisa. ya, Cuman memang kalau yang isu yang mohon maaf ya isu yang disampaikan tetangga sebelah atau apa gitu ya. Memang kalau kita lagi nggak pasang nggak bisa jalan Pak. Ini, Pak. Itu benar kalau yang itu Pak. Iya. Itu benar. Jadi kalau nggak memang kita kalau lagi pasang surut. Iya, iya. Gitu, karena saya kejadian Iya. pas lagi kemarau nggak bisa berangkat. Iya, delay. iya, delay. Nunggu pasang dulu itu benar. Benar, tapi nggak Tapi nggak tapi selamanya. bukan selamanya Nggak ya selamanya. gitu loh, bagus. Jadi- Bagus maksud saya justru stigma itu bisa kita ubah lah Betul. bahwa itu ada benarnya tapi nggak selamanya. Nggak selamanya gitu. Pak. Paling ya delay pun paling Ya. 1 hari 2 hari Ya. lah. Tapi masih bisa berangkat. Ya, gitu oke. kan. Tapi bagus nanti itu artinya gini, artinya ini kita ngobrol santai malah justru TikTok lebih bagus ya. Maksud saya gini, Bapak dari Kadin kan yang bergerak di bidang kelogistikan dan distribusi sama transportasi itu, artinya isu kapasiti itu nggak terlalu Nggak ada, ini Pak. masalah. Nggak ada Jadi itu. kalau isu yang lain dan frekuensi dan kadang-kadang sesekali memang iya, betul. Tetapi kapasitasnya no isu berarti ya. No issue. Nah, jadi memang Pak kondisi di Sungai Musi ini itu ada pasang surut Pak. Ya. Jam pasangnya kadang-kadang malam hari, surutnya di siang hari. Ya. Seperti itu. Oke, Tapi oke. itu sudah ada pengaturan dari kepanduan Pak. Ya, dan ada masalah Sehingga ya. Spandu udah tahu semua itu kapan kapal harus ditarik ya kan. Ini kan logistik ya. Iya. Sebenarnya kan ada banyak masalah terkait dengan kopi itu kan dibawanya dari Pagar Alam, Lahat, kemudian Muara Enim. Nah ini mungkin Mas Raffi boleh cerita lah. Ini sebenarnya Mas Raffi harusnya bercerita dari mulai kopi itu diambil dari hulu petani, dari hulu sampai ke logistik. Mungkin logistik tidak ada masalah, tetapi bagaimana cara
mengambil dari pagar alam sampai ke mana itu? Dari asalan. Dari asal. Ya, sampai ke Dari pelabuhan produksi ekspor gitu ya. Sampai ke pelabuhan, apakah itu Ada isu enggak? Tapi kalau nggak ada isu ya nggak masalah. Kalau Mas Raffi itu kalau pengekspor kan yang sudah pakai ada hitung-hitungan matematikanya kan. Ya artinya apakah ada kendala dalam Kalau dari itu sendiri sih sejauh ini kendalanya ya Pak ya. Kendalanya itu kalau saat ini kita sering saya sampaikan kita tuh belum pede kalau ngambil yang grade degrading grade 1. Oh, specialty ya ada masalah. Bukan specialty sih, Yang yang grade asalan 1. tapi grade 1. Oh, grade 1 oke. Karena kan keterbatasan alat kita masih big hand. Oke. Kalaupun ada alat pun kemampuannya baru 1 kali 20 feet lah, 1 bulan itu. Oh. Berbanding terbalik dengan teman-teman kita di Jawa atau di Lampung yang memang sudah memiliki mesin-mesin untuk sortasi itu, jadi nggak ada masalah dalam mencukupi quantity gitu Pak. pengangkutannya dari petani itu ada masalah nggak? Kalau dari gudang misalnya, kalau dari gudang di sini atau gimana? Kalau dari situ sih enggak ya Bu ya, karena kita kan ngambil langsung ke supplier ya, ke yang memang bisa memproses. Kalau ngambil ke petani memang menangnya lebih murah, tapi kan untuk ke petani yang kita sangat kita khawatirkan adalah isu quality yang kerap tidak sama. Jadi Mas Raffi langsung off taker ya. langsung off taker ngambil yang bisa memproses. Dari off taker itu di tracking dari pagar alam atau lahat ke pelabuhan Bombaru, langsung kita masuk. Jadi langsung. Ke kontainer. Oh, di kontainerkannya di pelabuhan ya? Di pelabuhan. Ya, Yang jadi dari sana. Nggak bisa, shortcut. nggak bisa. Tempatnya, lokasinya ya? Ya, karena mau naik kalau ke lahat mungkin bisa. Kalau narik kontainer ke lahat, cuman kan cost. Ya. Narik dari Palembang ke lahat kan luar biasa Pak. Costnya lebih baik kalau secara hitung-hitungan kami ya kita tracking ke Bombaru langsung staffing di pelabuhan. Ya, shortcut bagus. Jadi malah mengurangi risiko juga. Betul. Risiko sama cost tadi, Pak. Memang Ya, ada rencana kami mungkin dalam waktu dekat itu akan sewa gudang. Karena ke peningkatan permintaan ekspor sehingga kami harus menyediakan setidaknya 2 sampai 3 kontainer yang ready stock di Palembang sehingga nggak tunggu-tungguan. Ya. Seperti kemarin kopinya udah 2 kali nih kejadian karena di deponya bermasalah alatnya, kopinya udah datang duluan, kontainernya belum datang Pak. Iya iya, mismatch berarti ya. Ya, karena ada masalah di alat untuk memindahin kontainernya sehingga tunggu-tungguan. Saya lebih enak sopirnya belum datang. Kalau sopirnya udah datang kayak kemarin, wah ribut ya Pak. Kapan bongkar, kapan ini? Iya iya. Repot. Itu hari-harinya seperti itu lah Hari-harinya Pak. gitu. Oke. Kalau nggak matching yang seperti itu lah Pak ya. Kalau nggak kontainernya terlambat atau supirnya duluan yang datang, pasti teriaknya kemana-mana itu. Iya. Cuma itu tadi Pak yang kesulitan kami ekspor di sini sebenarnya kalau dari kontainer dari space itu nggak ada masalah Pak. Yang kapasitasnya memang baru 47%. Cuman kadang-kala kalau memang lagi rame kita nggak dapat space Pak. Ya, space. Di kontainernya. Itu kenapa Pak? Batasannya batasannya penuh ya, penuh ya. Ibaratnya bus isinya 40 Oh, iya. atau Itu 400 isinya sudah terisi. Sudah terisi gitu. Banyak lah ya, apa istilahnya ekspor di Sumsel berarti bagus ya? Bagus. 70% Bu, 70% ekspor Sumsel tuh komoditi karet Pak. Oke, Natural, karet sama ya. kelapa. Bukan, kelapa sawit. Karet Aja. Karet. Kalau kelapa itu baru hanya 15% Pak. Oh, malah kecil ya. 15%. Karet 70%. Komoditas ekspor dari Sumsel itu karet. Oke. Itulah Mas Raffi. Kalau begitu sudah dapat booking dari ini, karena karet dia punya trade-nya tuh Pak, itu bulanan Pak. Ya udah pasti. Udah pasti bulanan sudah ada semua. Dia dengan liner itu sudah kontrak kontainer. Oke. Jadi, Paham. tinggal sih kesiapan si customer kita, eksportir kita. Kadang-kadang mepet-mepet. Dikasih free time kan 5 hari. Sejak kapal akan sandar itu dikasih waktu 5 hari untuk stek di pelabuhan. Kadang-kadang eksportir karet ini menyiapkan barang tuh 2 hari sebelum kapal sandar. Begitu sudah hari terakhir Bu, desek-desekan itu siapa dulu yang masuk. Ya. Coba karet menangnya adalah long kontrak ya. Betul. Kontraknya jangka panjang. Dan sudah sustain ya, udah lama ya karena udah lama. Bahkan tahunan itu Pak. Tapi ya kalau melihat perkembangannya Mas Raffi sudah mulai continue artinya selain
selain keberlangsungannya bukan hanya sekali, sudah 8 kali, apalagi udah mau ke 9. Saya mulai konsisten itu berarti jangka panjang kalau mau dibikin long kontrak pun juga mungkin ya. Memungkinkan ya itu. Itulah Ya, tadi Bapak kan mencanangkan kopi Sriwijaya. yuk. Seharusnya kan memang mindset kita ekspor itu harus dari bumi Sriwijaya. Ya. Karena sertifikat of origin-nya harus Ya. Palembang. Itu ujungnya nanti saya ke sana, Pak. Ujungnya ke Sertifikat sana. of origin-nya harus di sini. Jadi- Karantinanya pasti di sini kan. Betul Pak Kadin. Jadi identitasnya benar-benar Ya. kopi Sriwijaya. Ya, yang penting maksudnya gitu, Pak. Betul, Pak. Jadi maksud kami dalam jangka panjang itu kita punya kemandirian ekspor. Betul. Satu, kemudian keberlangsungan, dan yang ketiga dijaga ekosistem tadi. Gitu. Jadi ekosistem yang buat tadi kalau bisa jangka panjang bisa long kontrak, kita sudah punya space, apalagi Mas Raffi nanti mulai expand punya storage sendiri, dua storage. Nah, kalau sudah Ya barangkali begitu, kan ada ini apa kantor atau gudang-gudang Ya, Pemprov nggak ya. kepake kan bisa kita Ya. pakai. Mas Ya, Raffi, ya. Mas Raffi, pengalaman Mas Raffi ya, ekspor melalui Jakarta dengan ekspor melalui Palembang, Bombaru, freight-nya tuh murah mana? Kalau kita ngomong OF murah Jakarta. Murah Jakarta. Kita Dari Lampung udah pernah belum? dari Lampung masih murah Jakarta, Pak. Enggak, Lampung Palembang. Aku belum pernah ekspor dari Lampung, cuman aku sudah pernah nanya beberapa kali karena ada rencana mau ngirim dari Lampung kemarin. OF-nya masih menang Jakarta. Kalau kita bicara ocean freight, itu Jakarta nggak Pasti kalah. karena Jakarta tuh termasuk Indonesian base port, Pak. Terus dia Indonesian base port. dia direct Direct, benar. direct langsung. Jadi yang di Indonesia yang statusnya Indonesian base port itu Jakarta, Belawan, Semarang, Surabaya, Makassar. Palembang ini termasuk outport, Pak. ya. Jadi outport tadi harus ada premium. Ya, nggak di atas apa-apa, itu. nggak apa. Jadi gini. Jadi ada selisih memang. Nah, justru 50 sampai 100. nggak apa-apa sih, gitu. masuk. Jauh itu. Bisa itu. Tapi yang penting gini Pak, yang penting kenapa saya tetap semangat untuk kalau sebisa mungkin semuanya itu dari Bombaru, itu karena kalau kita semuanya, kalau semua dinas semua ini pencatatan juga di sini, itu mau nggak mau suka nggak suka lama kelamaan semua ekosistem itu mendapat masalah dari sini. Instead of lewat tetangga sebelah. Ya. Kita hanya lewat baik Pak, lewat baik. Jadi Sumsel punya kopi, tetangga sebelah yang punya Namo. Itu benar satu. Sumsel Kerbau punya punya petani, susu, sapi yang punya nama, Pak, ya. semua devisanya juga sana. Iya. Pak, devisanya ekspor kopi itu Bapak kalau tahu di tetangga sebelah saya punya catatannya 8,4 triliun. Dahsyat ini kalau Sumsel berapa nih Mas Raffi sama saya? masih miliaran. Karena kalau saya kan cuma mengirimkan Bu. Kalau perhitung-hitungan devisa saya nggak ngerti. Ya, kalau saya hitung-hitungannya kan gampang kan, hitung-hitungannya kan per ton, per harga pasaran dunia dan sebagainya. Tapi dalam konteks ekonomi makro itu dahsyat kopi itu. Jadi ada satu ketika perang kemarin bulan lalu itu malah kepalanya kan OJK sana kan juga di saya juga menceritakan salah satu pengekspor kopi terbesarnya itu punya stok banyak. Stoknya pas harganya tinggi, keluarin semuanya. Tahu nggak pertumbuhan ekonominya Lampung? Set naik paling tinggi se-Sumatera. Se-Sumatera. Gara-gara kopi, komoditas kopi. Jadi dahsyat. Itu baru kopi baik gitu loh maksud saya. Kita punya karet, kita punya sawit, kita punya kelapa yang belum. Kelapa sawit. Nah jadi Cak Manu Carojo meskipun ada selisih ya lebih sedikit tapi nggak apa-apa lah. Ke daerahnya kita, Sumselnya kita itu malah kita condong bersama-sama. Itu makanya niat-niat kami kolaborasi. Nanti carilah simbol-simbol ini. Jadi saya nggak akan pernah mengeluh Bu. Makanya masalah-masalah enggak, saya ajar terus. Dan lama-kelamaan nanti orang tahu oh ternyata pencitraan kita, digital marketing kita tentang kopi Sumsel itu sudah mulai loh Pak. Saya udah dihubungin banyak orang. Coba ini contoh simpel. Saya menjadi pegiat kopi, IG saya yang nonton video saya memberikan endorser kepada beberapa kopi-kopi anak muda yang benar-benar ngambil dari Semendo, Pagar Alam. Itu udah 5.000 Pak. 5.000 yang nonton. Ternyata secara statistik 5.000 10% loh Pak yang pasti ke tempat yang itu. Artinya berdahsyat kopi Semendo, Lahar, Pageran. Nah, ceritanya gitu. Jadi maksud saya kalau bisa Kadin tolong support
anak-anak muda kita, pasti saya termasuk support itu. termasuk tadi Pak, nggak ada masalah Pak, kapasitas pasien. Ayo, ini kalau perlu storage dibantuin, kalau perlu, gitu maksud saya dibantuin jalur-jalurnya gitu loh. Kan Kadin punya banyak pengusaha. Nanti kalau hitungan matematika terserah lah. Justru kami ini berencana Pak ya, saya sudah bicara dengan Pak Ketum. Kita akan menciptakan pengusaha baru Pak. Nah, sip. Di bidang- Sudah ada itu yang tambahin. Di cloning baik. Nah, cloning baik, cloning Karena baik. beberapa waktu yang lalu saya izin sama Pak Ketum, Pak Ketum saya izin mau main ke Lampung. Saya tanya lah, makanya saya dapat informasi Palembang nggak bisa ekspor dari teman-teman eksportir sana gitu loh. Tadinya ada antusias, Oke, kita join venture di Palembang, ya kan? Saya butuh pengalamannya Pak ya, butuh pengalaman dan apa yang dia kerjakan selama ini, butuh itu aja gitu. Selanjutnya kalau dia nggak betah ya silakan balik gitu ya. Kita sudah punya pengalaman. Kalau investasi kan mudah dibuat di sini ya Pak ya. Saya butuh pengalaman itu. Beberapa saat kemudian berubah pikiran Pak, berubah pikiran. Mungkin udah terbaca sama teman-teman Aiki di sana. Di sana kan ada Aiki kan. Mungkin sudah terbaca, akhirnya mundur Khawatir Pak, jangan dikira. Tapi nggak apa-apa. Jadi maksud saya tahu lah. Saya ketemu kok pengestor gedenya di sana tuh, gede banget luar biasa. Jadi bisa mempengaruhi perekonomian Lampung, coba bayangin dari kopi itu. Nah maksud saya gini, nggak apa-apa kita nggak harus bertentangan melawan sana, enggak. Saya tuh pengen cloning Pak Raffi Muda itu justru, ayo nggak apa-apa kita ini sendiri, nggak harus ekspor kok kasarannya gitu. Ngomongin dalam negeri aja, demandnya luar biasa Pak. Belum lagi nanti spesialis nanti baru nanti yang tahap kedua nggak apa-apa. Sekarang euforia kita manfaatkan untuk ayo kalau kita coba bangun. Jadi terkait dengan itu Pak ya, saya juga sependapat dengan Bapak bahwa kita harus ya dig up lagi Pak ya masalah Sumsel potensinya komoditi yang bisa ke internasional. Gitu ya. Di samping kopi, kelapa tadi, mungkin kalau bisa jadi satu industrialisasi Pak ya, atau jadi hilirisasi kalau kata Mas Gibran, hilirisasi ya. Hilirisasi kelapa kan lebih bagus lagi kan. Itu butuh sarana kayaknya Pak, infrastruktur logistik sendiri gitu Pak. Karena Pelabuhan Bom Baru posisinya adalah di Kota Palembang. Di Kota Palembang pengaturan soal angkutan transportasi, angkutan dinas lalu lintas, angkutan barang itu diatur oleh pemerintah kota. Kita lanjut lagi nih. Ternyata nggak terasa udah 40 menit. Kita mau dengar dari Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan. Silakan. Ekspor kopi Sumsel ini. Silakan Bu Endra. Ya tadi sudah banyak ya, udah dibahas ini terkait dengan kesulitan dan sudah mencerna. Memang beberapa hari yang lalu ya kita sempat ngobrol nih Mas Raffi ya. Saya sudah sampaikan, Mas Raffi sudah menyampaikan banyak hal tentang kesulitan. Saya sampaikan coba kalau bahasa Jawa tuh dipetani gitu ya, dipetani dari hulu sampai hilir itu permasalahannya apa kan gitu. Kalau dari karantina sendiri ini Bu Yeni, kita ini kan hanya memastikan bahwa kopi yang akan diekspor atau yang akan dilalu lintaskan di dalam negeri itu aman kan gitu ya, aman, sehat, dan kita sertifikasi. Nah kalau misalnya seperti tadi, satu hal kita juga diminta untuk melakukan pengawasan terkait penerapan ketertelusuran. Nah kalau dari prinsip ketertelusuran sendiri nih Pak, sebenarnya kalau misalnya mau ekspor melalui Lampung pun sebenarnya tidak ada masalah kalau ketertelusuran, asalkan itu tadi Pak, asalkan dicatat itu adalah kopi dari sini kan gitu kan, ada catatannya itu memang kopi Sumsel, mungkin pakai di label atau mungkin selama ini nggak pernah ya, berarti curah saja ya masuk ke Lampung. Kalau boleh kamu saya nggak. Iya. Kita ekspor selalu itu kita labeling dari perusahaan kita, grade-nya apa, asalnya, Selatan, dan di sertifikat of origin pun kan tertulis itu dari COO-nya dari sini, asal barang itu selalu kita kebetulan pagar alam itu baliknya ke pagar alam untuk COO-nya. Ya, jadi intinya kalau karantina memastikan saja, menjamin bahwa green bean yang diekspor ataupun dilalu lintaskan itu aman, sehat. Nah,
tentu saja kita harus juga memastikan bagaimana sih proses produksinya kan gitu. Jangan sampai nanti ketemu kayak tahun 2022 gitu. Ini satu lagi ya, saya ulang-ulang, kayaknya contohnya cuma satu ini ya, masih satu. Ketika kopi kita itu diketemukan ada kandungan isoprokap gitu kan di Jepang, sehingga tidak bisa lagi ekspor gara-gara kandungan insektisida isoprokap. Nah ini kalau saya baca-baca gitu ya, dapat informasi-informasi kan itu green bean-nya pada saat belum betik ya, atau masih ini, itu kan bolong-bolong untuk menghindari dari hama itu mungkin disemprot-semprot ya. Mungkin Bu. Iya, itu disemprot-semprot, nah pakai insektisida. Tetapi mungkin kandungannya barangkali yang perlu diatur ya, supaya tidak melebihi ataupun seperti apa, sehingga pada saat menjadi green bean yang mau siap ekspor itu tidak ada tersisa di situ, gitu kan. Ini ekspor dari mana itu? Harus dipastikan loh. Jangan sampai kita menarasikan yang itu ekspor dari kita gitu loh. Iya. Itu harus, maksud saya justru sekarang ini saya pengen mengassuren masyarakat kita, orang-orang Sumsel kita bahwa itu bukan dari kita itu. Jangan justru malah ini nanti malah pengekspor jadi ketakutan sendiri. Ternyata itu bukan dari kopi kita. Makanya ekspornya dari mana di tahun-tahun itu kan saya belum masuk ke sini, maksud saya. Justru sekarang ini saya setuju sekali sih nanti karantina memastikan itu. Justru malah saya pengen bimbingan dari Ibu karantina itu make sure bagaimana kita membangun satu ekosistem tadi. Biar ada Raffi baru lagi, serius Pak Raffi itu nggak cukup sendirian, nggak cukup, serius. Apalagi nanti kalau saya cita-cita besar saya tuh, saya menggarap pagar alam. Ada satu pagar alam dan nanti ini sudah mulai along the way ke sana, sudah mulai ada pembicaraan, saya mau mencoba kolaborasi dengan RI1 kaitannya dengan yang KMB yang tadi saya ceritakan. Sudah ke sana. Jadi justru saya minta semua dinas-dinas, semua ini, semua kita galau-galau, ayo kita ramai-ramai ke sana. Tapi biar kita menunjukkan bahwa kita bisa. Tujuan saya bukan untuk bersaing dengan tetangga sebelah, enggak usah begitulah, ya enggak. Kita ramai-ramai aja mencari makan yang ini aja, yang penting penuh keberkahan. Tapi kenapa saya eager ke sini? Kalau ke sana kita enggak dapat apa-apa, Pak. Enggak dapat, sepeser pun enggak dapat. Pencatatan enggak dapat, bea cukai enggak dapat, devisa juga enggak dapat. Nggak dapat sama sekali. Tapi kalau di sini, meskipun di perusahaannya di sini kan perusahaannya di sini, bea cukainya di sini, pencatatannya kemudian lewat pelabuhannya di sini, orang galau-galaunya ada di sini, distributornya di sini, ini bisa juga dari sini, maksudnya semua dari sini. Beda Pak, beda banget loh. Tapi brand memang ada kan, pakai brand nggak gitu kan? Ada. Kalau di nggak ada. Cuman asal barang aja. Asal barang. Karena masih green bean belum kalau karena beda lagi kalau kita bicara green bean itu kan origin Bu. Origin. Ya. Origin. Bukan dalam bentuk bubuk ya Mas. Ya. Bubuk bentuk biji. Walaupun bubuk pun kan orang tuh selalu originnya mana. Ya. Karena kopi itu identik dengan origin. Walaupun kita ngomong kopi Sumatera Selatan. Iya. Ya Sumatera Selatannya dari mana? Karena apa? Semendo mengeluarkan cita rasa sendiri. Iya. Pagar alam mengeluarkan cita rasa sendiri. Iya, betul. Lahat ada cita rasa sendiri. Kata yang ngopi, Bu. Saya nggak ngopi. Ya. tapi poinnya Ibu tadi bagus, memastikan bahwa apa itu kasus yang 2022 saya nggak tahu kasus di mana itu tidak terjadi di kita gitu. Jangan naudzubillah, kalau bisa jangan sampai terjadi gitu loh yang pestisida atau apa tadi. Karena sejauh ini juga kami juga merasa belum mampu ke sana ya Bu. Ya. Jadi kita masih ke pasar-pasar yang memang relatif tidak terlalu ketat untuk masuk ke sana. Itu dah sana ya, specialty ya? Enggak specialty aja. Tapi yang kalau Jepang itu apa tadi? Jepang itu kan kebanyakan grade 1. Oh, grade 1 ya. Specialty juga mungkin iya. Iya. Nah, itulah Pak Arifin itu ya. Memang kalau ngomongin kopi, ngomongin komoditas ekspor, kopi ataupun vanili ataupun apapun itu memang kalau kita sertifikasi memang harus terjamin itu gitu ya. Dan kalau sekarang Mas Raffi yang ada di sini kan, mungkin Mas Raffi cuma ngambil dari off-taker kan, Mas Raffi tidak mengerti gitu. Dia bagaimana petani itu memprosesnya. Nah, itulah yang harus dipastikan memang dari hulunya memang benar.
sampai ke green bean. Karena kan kita ekspornya bukan dalam bentuk bubuk ya kan, kita dalam bentuk green bean, dan green bean itu masuk di komoditas kami yang memang harus dicek supaya tidak ada serangga penggerek batang sama serangga penggerek buah. Nah, itulah yang memang harus dijamin di situ. Menarik sekali ya. Oke, ya. Kita tidak terasa nih. Ya. Kita udah menjelang akhir nih Pak, ternyata. Udah 45 menit waktu berlalu. Ya. Kita semua tahu kesibukan masing-masing. Ya. Jadi mungkin statement terakhir dari Pak Arifin. Pak. Ya, bagus. Baik, pemirsa sekalian. Jadi memang kita podcast berkali-kali itu tujuannya untuk satu ya, bagaimana membangun satu kemandirian ekspor, kepercayaan diri bahwa Sumsel mampu dari lereng Semendo bisa mendunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama mari semua dinas, semua instansi, semua lembaga, semua pegiat-pegiat kopi dalam ekosistem ini kita kolaborasi bersama-sama. Makanya saya selalu bilang apa itu simbol kita foto dan semacam C. Karena dengan kolaborasi itu luar biasa Pak, dahsyat Pak. Kita bisa menyelesaikan berbagai isu-isu penting, masalah-masalah yang tidak terselesaikan diselesaikan dengan baik. Saya yakin banget itu, dan saya tidak pernah akan mengeluh kita kesulitan apa-apa. Ternyata banyak informasi-informasi yang kita ini. Yang ketiga Bapak sekalian, dengan kolaborasi tadi kita membuktikan bahwa prototipe kita itu luar biasa. Yeah. Bahkan termasuk Pak Raffi itu bukan karena juaranya ya. Bukan juara itu bukan tujuan kita ya, juara saya nanti juara, Pak Raffi menjadi pengekspor yang terbaik, dan tapi prototipe ini menjadi bagus Pak, karena contoh yang kecil nggak harus gede-gede dulu, bertahap tapi continue. Itu yang dahsyat. Makanya Pak Raffi begitu ngomong ke-8 yang kemarin Pak Maida kesini yang ke-6, sekarang udah ke-8, sudah lagi ke-9, itu dahsyat. Jadi maksud saya pemirsa sekalian, mari kita coba semangatkan asa kita untuk membangun Sumsel ini sebagai satu area pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, yang wabil khusus. Sementara ini masih kita fokuskan ke kopi ya, karena jelajah kopi ya, jelajah kopi. Dan sudah mulai ada buktinya, mulai ada semangat. Tantangan masih besar, tantangan masih banyak. Tadi masalah distribusi, nanti masalah kemungkinan cari pelabuhan yang lebih memadai lagi, yang biar gak ada isu itu. Tapi nggak apa-apa, ini sambil jalan pun juga sudah bisa kita buktikan bahwa kita mampu. Itu ya, baik. Jadi saya terima kasih sekali, ini podcast ini luar biasa membangun. Kita membangun asa, membangun masing-masing kolaborasi bersinergi untuk membangun Sumsel yang menyala. Kalau demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ya, terima kasih dengan semua narasumber, Pak Arifin Susanto, tuan rumah, terus Ibu Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumsel, Ibu Sri Ekandari. Masukannya sebenarnya masih banyak yang kita tunggu. Kita mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya Bu. Ya. Nah, saya juga terima kasih banget sama Mas Raffi, pengusaha ekspor muda ya. Kita mengharapkan ada lagi banyak Mas Raffi lainnya. Harus ya. Iya. Nah, saya juga makasih banget sama Pak Resdianto untuk sesi ini ya Pak ya. Yeah. Demikian pemirsa talk show kita hari ini, kita akan jumpa lagi kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.